Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen kasih tahu racun baru nih buat kalian semua. Karena sekarang di tangan gua udah ada iPhone terbaru yang harganya didiskon sampai 3 jutaan. So sekarang di tangan gua udah ada iPhone 12. Dan iPhone ini gue bisa bilang adalah iPhone terbaru paling worth it yang bisa kalian beli di tahun 2021 ini. So terlepas dari iPhone 12 Pro Max yang kemarin gue review, kenapa gue bisa bilang sih iPhone 12 ini adalah iPhone terbaru paling worth it buat dibeli di tahun 2021? So buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Pertama-tama seperti biasa kita bakal mulai dulu nih dari ngelihat soal desain dari iPhone 12 ini. Jujur kalau ngeliat segi desainnya, menurut gua untuk bahasa desainnya iPhone 12 itu dari yang mini sampai yang iPhone 12 Pro Max itu sama banget. Dimana HP ini menerapkan desain bodi yang mengotak dan ini bikin gua nostalgia sama iPhone generasi lama seperti iPhone 4S ataupun iPhone 5. Desain bodi mengotak yang diterapkan oleh iPhone 12 ini menurut gua bikin HP ini kelihatan semakin menarik. Dan menurut gua untuk selera gua warna green ini tuh cocok banget untuk selera gua pribadi. Lalu yang gue suka dari desain iPhone 12, HP ini tuh pakai frame dengan finishing doff. Dan meskipun HP ini nggak pakai frame stainless steel, tapi menurut gue frame aluminium di HP ini tetap masih bikin HP ini berasa solid banget. Bodinya pun menurut gue si iPhone 12 ini juga lebih nyaman dipegang ketimbang iPhone 12 Pro Max yang kemarin itu jadi daily driver gue. Karena ini juga didukung dengan ukuran HP ini yang menurut gue cukup pas buat dipakai meskipun dengan satu tangan aja. Untuk dimensi layarnya sendiri, HP ini tuh juga menggunakan ukuran layar yang sama kayak iPhone 12 Pro, dimana HP ini menggunakan layar berukuran 6,1 inci. Untuk panelnya sendiri, HP ini tuh menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD+, dan menurut gua untuk kualitas visual layarnya si iPhone 12 ini nggak kalah dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max yang kemarin itu sempat gua pakai. Kualitas layar dihasilin dari HP ini juga sama-sama tajam dan juga memiliki kecerahan yang menurut gua oke banget. Dan menurut gua kalau dipakai untuk kebutuhan nonton, si iPhone 12 ini bisa banget untuk ngasilin visual layar yang oke banget. Lalu untuk sektor audionya pun menurut gua si iPhone 12 ini juga sama oke-nya dengan layarnya. Dimana di sini iPhone 12 juga mengusung setup dual stereo speaker yang sama persis kayak iPhone 12 Pro Max. Untuk kualitas suaranya pun menurut gua HP ini sukses ngasilin suara yang kenceng dan juga jernih. Dan untuk urusan multimedianya, gue yakin banget si iPhone 12 ini pasti bisa banget untuk manjain pengalaman multimedia kalian. Nah, lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari si iPhone 12, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor performanya. Di sini iPhone 12 juga menggunakan chipset yang sama seperti saudara-saudaranya, di mana HP ini menggunakan chipset Apple A14 Bionic yang udah support 5G. Namun bedanya dengan yang seri Pro, HP ini tuh cuma dibekali dengan RAM berukuran 4GB dan juga memori internal 64GB. Dan untuk AnTuTu benchmarknya, HP ini tuh berhasil dapetin skor 619.000. Untuk pemakaian sehari-harinya buat gue yang sebelumnya udah pakai iPhone 12 Pro Max untuk daily driver, malah menurut gue si iPhone 12 ini lebih enak karena HP ini punya ukuran yang lebih kecil dan juga lebih enak buat dipegang. Dan kenapa gue bisa bilang HP ini lebih worth it ketimbang iPhone 12 Pro Max, karena HP ini layarnya juga masih 60Hz. Jadinya untuk experience-nya kalian itu kayaknya nggak bakal ngerasain perbedaan yang signifikan antara iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro Max. Sehingga kalau seandainya kalian itu lagi galau untuk mempertimbangkan kedua HP tersebut, semuanya itu kalian balikin lagi aja, kalian butuh layar yang lebih gede atau layar yang biasa-biasa aja. Untuk dipakai buat main game pun si iPhone 12 ini menurut gua juga udah oke banget. Dimana dua game andalan gua kayak PUBG Mobile dan juga Genshin Impact juga bisa banget dilewatin di grafik mentok rata kanan tanpa ada kendala sama sekali. Untuk baterainya pun meskipun HP ini cuma pakai baterai 2815 mAh, gue cukup puas dengan performa baterai dari iPhone 12 ini. Dimana HP ini bisa bertahan satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Untuk chargingnya sendiri di sini gue pakai charger 20 watt dari Apple.
Dan untuk ngecas si iPhone 12 ini dari 0 sampai 100 gue itu butuh waktu 1 jam 45 menit. Gak lupa juga sama seperti saudaranya, HP ini juga memiliki dukungan fitur MagSafe. Namun menurut gue fitur MagSafe ini hanya sebatas gimmick, karena untuk ngecas HP ini dengan MagSafe, HP ini tuh butuh waktu yang jauh lebih lama. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Di sini iPhone 12 memiliki setup 2 buah kamera belakang, di mana HP ini dilengkapi dengan kamera utama 12 megapiksel dan juga kamera ultrawide 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya pun menurut gua si iPhone 12 ini hampir gak ada beda sama kakaknya, yaitu iPhone 12 Pro Max. Dimana semua hasil fotonya dari iPhone 12 ini bisa banget buat diandelin untuk pemakaian sehari-hari. Hasil fotonya tajam dan juga memiliki tone warna yang cenderung natural. Dan untuk HDR-nya menurut gua HP ini juga udah oke banget. Lalu masuk ke foto low light pun di sini kedua kameranya udah bisa menggunakan fitur night mode. Tapi menurut gua lagi-lagi untuk hasil fotonya kalau dibandingin sama HP-HP flagship Android, si iPhone 12 ini menurut gua masih cenderung lebih gelap ketimbang HP-HP flagship Android yang menggunakan fitur night mode. Lalu selain itu masalah flare yang menghantui gua di iPhone 12 Pro Max juga hadir di iPhone 12 ini. Sehingga menurut gua lagi-lagi ini menjadi sebuah perhatian khusus yang perlu diperhatiin oleh Apple supaya nggak terjadi lagi di iPhone generasi selanjutnya. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini iPhone 12 bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60 fps. Dan menurut gua untuk hasil videografinya HP ini tuh udah sama stabilnya dengan iPhone 12 Pro Max. Gue jujur hampir nggak bisa bedain sama sekali perbedaan stabilisasi dari iPhone 12 ataupun iPhone 12 Pro Max. Karena menurut gua kedua HP ini sama-sama bisa ngasilin videografi yang sangat stabil. Namun mungkin yang membedakan di sini iPhone 12 itu cuma bisa ngerekam HDR video di 30 fps aja. Dan ini berbeda ketimbang iPhone 12 Pro Max yang bisa ngerekam HDR video di 4K 60 fps. Lalu sekarang kita lanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 12 juga memiliki kamera depan sebesar 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya menurut gua hasil foto dari HP ini tuh salah satu yang terbaik untuk urusan kamera depan. Hasil fotonya menurut gua detail banget dan juga natural. Dan menurut gua untuk foto-foto selfie si iPhone 12 ini bisa banget buat kalian andelin untuk pemakaian sehari-hari. Lalu yang gue suka di sini iPhone 12 untuk kamera depannya HP ini tuh bisa ngerekam hingga 4K 60 fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12. Dan ini gue ngerekam di resolusi 4K 60 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu lanjut ke sektor yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulannya. Menurut gua dengan harganya yang saat ini dimulai dengan harga 12 juta aja, si iPhone 12 ini worth it banget buat kalian beli di tahun 2021 ini. Karena selain harga dari HP ini yang udah murah, HP ini juga udah support 5G yang dimana ini tuh bertanda kalau kalian bisa pakai HP ini dalam durasi yang cukup panjang. Selain itu buat kalian yang hidup di ekosistem Apple, iOS itu bakal ngebantu banget buat kalian. Dimana so far dengan iOS 14.5 gue itu tuh dimanjain dengan experience-nya yang menurut gue oke banget. Fitur-fitur tambahan lainnya seperti fitur NFC yang sekarang itu lebih bisa dipakai dan juga IP68 yang bisa tahan hingga 6 meter. Menurut gue itu adalah sebuah poin plus yang bisa dibawa oleh iPhone 12 ini. So terlepas dari itu semua, itulah kenapa gue bisa bilang si iPhone 12 ini adalah HP terbaru dari Apple yang paling worth it buat kalian beli di tahun 2021. Karena menurut gue hampir semua hal yang dibawa oleh iPhone 12 Pro Max itu dibawa oleh iPhone 12 ini. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 12 di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.